pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah yang jaringan komputer. Tentu saja kita pembahasan mengenai online. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang jaringan dan IP address. Berikut adalah teori dasar dari jaringan. Jaringan adalah suatu kelompok perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya yang terhubung satu sama lain agar dapat saling berbagi informasi, sumber daya, dan layanan. Melalui media komunikasi seperti kabel tembaga, serat optik, atau konektivitas nirkabel, perangkat-perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dan menukar data antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa komponen pendukung jaringan yang penting dalam bangun dan menjalankan sebuah jaringan. Berikut adalah beberapa komponen tersebut. Satu, perangkat jaringan. Perangkat jaringan meliputi seperti komputer, server, printer, perangkat penyimpanan data atau bisa dibilang storage device, dan perangkat lainnya yang terhubung ke dalam jaringan. Yang kedua ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah penggambaran fisik dan hubungan antara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan seperti penentuan tata letak dan pola hubungan antara perangkat-perangkat pada jaringan tersebut. Beberapa topologi jaringan yang umum digunakan pada saat ini adalah topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Yang ketiga ada perangkat koneksi jaringan. Perangkat koneksi jaringan merupakan komponen fisik yang digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan komputer. Komponen ini termasuk router, switch, modem, dan akses point dan kabel. Yang keempat ada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur bagaimana perangkat dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain. Contoh protokol jaringan yang umum digunakan termasuk TCP atau IP, Ethernet, Wi-Fi, dan HTTP. 5. Pengamanan jaringan. Pengamanan jaringan adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu data, sistem, dan layanan yang ada dalam jaringan. Beberapa cara pengamanan jaringan adalah dengan menggunakan firewall, sistem deteksi intrusi atau intrusion detection system atau IDS, dan kebijakan keamanan jaringan. Dan yang terakhir ada jenis jaringan. Ada beberapa jenis jaringan yang umum digunakan antara lain LAN atau Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Dari setiap jenis jaringan tersebut memiliki karakteristik dan cakupan areanya masing-masing. Seperti LAN yang bisa mencakup satu gedung atau satu buah instansi seperti satu sekolah, rumah sakit, ataupun satu kantor. Sedangkan MAN bisa mencakup area seluas satu kota atau beberapa kota seperti satu kota Jakarta atau satu kota Tangerang Selatan. Kawan adalah area yang cakupannya sangat luas, bahkan bisa mencakup antar negara yang ada di dunia. Berikutnya adalah teori dasar tentang IP address. IP address adalah suatu identifikasi numerik yang unik yang digunakan untuk mengenali dan menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. IP address berperan sebagai pengenal khusus untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Ada dua jenis IP address yang umum digunakan pada saat ini, yaitu IP versi 6 dan IP versi 4. IP versi 4 adalah versi awal dan paling umum dari alamat IP. IP versi 4 menggunakan format angka desimal dengan panjang 32 bit, sehingga menciptakan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang unik. Contoh dari alamat IP 4 adalah 192.168.11.01. Selanjutnya, untuk mengatasi batasan alamat pada IP versi 4, solusinya adalah pengenalan IP versi 6. IP versi 6 menggunakan format angka hexadesimal dengan panjang 128 bit, yang menghasilkan sekitar 340 undecillion alamat IP yang unik. Contoh alamat IP versi 6 adalah 200.1.2.0db8 285 Pada IP versi 6, setiap oktet dipisahkan dengan tanda titik 2. Berbeda dengan IP versi 4 yang dimana setiap oktet dipisahkan dengan tanda titik saja. Berikut adalah tabel IP versi 4. IP versi 4 terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas A dengan panjang 8 bit. Panjang net ID 8 bit dan panjang host 24 bit.
Bait pertama pada IP kelas A adalah 0 sampai 127. IP pengecualiannya adalah 0 dan 127. Jumlah IP pada IP kelas A adalah 16.777.214 IP. Sampai kelasnya adalah 255.0.0.0. IP kelas A memiliki IP private dengan rentang IP pada IP 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan selebihnya adalah IP publik. Yang kedua adalah IP kelas B. IP pertamanya adalah dulu panjang net IP-nya 16 bit dan panjang net IP-nya 16 bit. Web pertama pada IP kelas B adalah 128 sampai 191. Jumlah IP pada IP kelas B adalah 65.534 IP. Subnetmas pada IP kelas B adalah 255.255.0. IP private pada IP kelas B adalah 172.16.0 sampai dengan 172.31.255. IP publik pada IP kelas B adalah di luar rentang IP privat yang tadi sudah disebutkan. IP kelas C pertama mulai 110, panjang net ID-nya 1000 bit, panjang net ID-nya 8 bit. Bait pertama pada IP kelas C adalah 192 sampai 223. Jumlah IP pada IP kelas C adalah 293 bit sampai IP kelasnya adalah 255. IP private pada IP kelas C terdapat pada rentang 192.168 itu jadi 192.168 keluar dari rentang IP tersebut, IP tersebut masuk ke dalam IP publik kelas C. Itu adalah satu praktik pertama. Diketahui total IP adalah 50. Karena total IP 50 maka kita gunakan traffic plus 26 yang memiliki jumlah IP 64. Dengan ketentuan IP tersebut adalah IP private dan IP tersebut adalah IP kelas C. Di sini saya menggunakan IP dengan rekan tadi 19.1.1.2.1.30/26. Untuk mencari IP network tersebut, kita berfokus pada akses tempat kami termasuk di dalam IP kelas C. Kemudian dibagi dengan jumlah IP atau traffic lain sekali kembali dengan IP. Akses tempat pada IP tersebut adalah 30 dibagi dengan 64 adalah jumlah IP pada traffic 126. Hasilnya sampai dengan 2 lalu dikalikan kembali dengan jumlah IP pada traffic 126 maka didapati 8. Maka IP network pada IP 192.168.2.330 adalah 192.168.2.38. IP cluster dimulai satu angka sesudah IP network, maka IP clusternya adalah 192.168.22.19. IP hotend didapatkan dari IP broadcast dikurangi 1. Pertama-tama kita mencari IP broadcast yang terlebih dahulu. Rumus mencari IP broadcast adalah IP awal pada IP network ditambah dengan jumlah IP traffic dikurangi dengan 1. Berikut adalah berikutnya. IP awal yang tadi kita sudah sebutkan adalah 128 ditambah dengan IP pada traffic 26.64 dikurangi dengan 1. Maka hasilnya 191. Maka IP broadcast-nya adalah 192.168.22.190. Dan untuk IP hotend-nya, maka ditemukan IP hotend yaitu 192.168.22.190. Untuk netmask-nya, ini mencari netmask adalah 256 atau total net dikurang dengan jumlah IP pada traffic 15, yaitu 256 dikurang dengan 64 sama dengan 192. Maka netmasknya adalah 255.255.255.192. Untuk hasil praktek yang kedua, diketahui total IP berjumlah 12.523 karena total IP hostnya 12.523, maka kita menggunakan traffic 18 memiliki jumlah IP 12.384 yang dimana nilai tersebut menempati angka 12.523. Dengan ketentuan IP tersebut adalah IP private dengan IP kelas B. Di sini saya menggunakan IP 172.118.173. Yang keempat private karena termasuk dalam range IP private kelas B yaitu 172.16.172 sampai 172.3. Ini kita menghitung terlebih dahulu karena
karena dan 18 termasuk traffic kelas B, maka ditambahkan nilai ditambahkan dengan 8 ya aja. Maka 18 ditambah 12. Setelah kita dapatkan traffic kita tidak itu itu 6, maka kita dapatkan total itu yaitu 44. Kita berfokus pada objek ketiga karena termasuk dalam objek traffic kelas B. Kemudian dibagi dengan jumlah IP traffic kelas B dan lalu dikalikan kembali dengan IP traffic kelas B. Karena nilai objek ketiganya adalah 100, maka 100 dibagi 64 sama dengan 1, lalu dikalikan kembali dengan 1. Hasilnya hakikat dan kita ditemukan IP network seperti ini 2 dikalikan 18 untuk IP sendiri kita tinggal tambahkan satu langsung sudah IP network. Maka IP hostnya adalah 172.168.1. Lalu kita cari IP batasnya terlebih dulu. Untuk mencari IP batas, sama seperti sebelumnya yang dimana adalah IP network ditambah dengan jumlah IP batas dikurang 1. IP network yang tadi sudah kita temukan adalah 64, lalu ditambah dengan IP partikel imajiner yaitu 64, kita maka hasilnya 127, maka IP ditemukan IP batasnya adalah 172.8.18.1.1.1.15. Dan IP hostnya adalah 172.18.1.1.4. Bukit network sendiri itu pakai network yaitu total subnet itu 25 dikurang dengan jumlah IP traffic pada IP traffic imajiner yaitu 4. Maka rumusnya adalah di atas adalah 25. Kenapa yang berubah pada objek ketiga karena di sini presiden objek adalah maka yang berubah adalah objek ketiga. Dan itu adalah praktik ketiga pada pertemuan pertama. Diketahui total host yaitu 200. Karena IP total hostnya diketahui 200, maka kita menggunakan traffic source default yang memiliki jumlah itu 256. Dengan ketentuan IP bersifat publik dan IP pasar adalah dipasang. Di sini saya menggunakan IP dengan ini saya menggunakan IP pasar dengan IP 11.12.13.11.11.14 yang bersifat publik. Untuk mencari IP network, kita berfokus pada aset tempat karena termasuk di dalam traffic kelas B. Kemudian kita juga dengan jumlah IP pada publik. Total objek tempat dikira 11 dibagi 256 lalu 0 dikalikan 256 maka hasilnya 0. Maka IP networknya adalah 11.17.13.13. IP hoster adalah IP yang dimulai satu angka sesuai IP network, maka IP hoster adalah 11 IP. Lalu kita mencari IP broadcast. IP broadcast yaitu adalah IP network ditambah dengan IP pada traffic imajiner lalu dikurangi dengan 1. Maka grupnya adalah 0 ditambah 256 dikurang 1. Maka IP broadcastnya adalah 11.17.13.13. Jika IP broadcast itu maka kita bisa menghitung IP hostnya di mana IP hostnya cukup mengulang satu angka pada angka terakhir IP broadcast, maka IP hostnya dikalikan yaitu 11.17.13.14. Kita mencari emas masih sama seperti itu, yaitu total subnet yaitu 256 dikurang dengan jumlah IP pada profil imajiner yaitu 256 dikurang dengan 256, maka hasilnya maka emasnya adalah 256. Kita masuk ke materi pertemuan kedua yaitu teori yaitu dasar pentabelan track front dan back. LAN adalah jaringan yang terbatas pada salah satu jaringan di dalam bagian atau yang dihubungkan dengan kabel dalam area biologis tertentu. Dalam pengurutan kabel LAN dikenal dua macam kabel yaitu kabel track lurus dan kabel cross bilang. Kedua kabel tersebut merupakan kabel baku dari tipe konfigurasi warna kabel UTP. Kabel UTP atau unshaped twisted pair merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat jelas dari kabel kepada komputer. Kabel UTP juga bisa digunakan dalam pengguna yang depan. Ini dipilih karena kabel UTP memiliki harga yang rendah dan bisa transfer data hingga 200 MB/s. Kedua penggunaan dari kedua kabel tersebut pada dasarnya sama, jangan berbeda pada orientasi penggunaannya. Kabel string dan kabel series adalah dua jenis kabel yang sama tetapi sebenarnya kedua jenis kabel berbeda sama kabel itu jelas.
Kabel apa? Listrik merupakan jenis kabel yang memiliki urutan warna yang sama di kedua ujung konektornya. Kabel listrik digunakan untuk mengkoneksikan beberapa konektor perangkat yang berbeda jenis seperti konektor switch, komputer, atau komputer yang tetap. Dan begitu sebaliknya. Sedangkan untuk kabel cross adalah kabel yang susunan warna antar ujung pengukuran berbeda. Berbanding terbalik dengan black, kabel cross sedikit penggunaannya dalam penerapannya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang memiliki jenis yang sama. Selain itu, kabel cross biasanya digunakan pada suatu jaringan secara politik peer-to-peer. Contoh penggunaan kabel cross seperti berikut: mengkoneksikan dua biji sekaligus, mengkoneksikan dua switch secara bersamaan, mengkoneksikan dua hub langsung, mengkoneksikan switch tetap. Pada praktek pertemuan kedua, kita akan membuat langkah-langkah kabel strip dan cross. Yang pertama, kita membuat kabel stripping kabel strip. Yang pertama, siapkan alat-alat stripping, alat tester, kabel UPV, dan RJ45. Langkah selanjutnya, kita potong kabel UPV sesuai dengan kebutuhan menggunakan kabel yang pastikan panjang kabel yang sudah dipotong tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Lalu kita kupas kedua ujung kabel UPV. Kita kupas kulitnya saja, tapi jangan sampai terkotak tidak sampai ke dalam kabelnya, karena kita hanya akan membuang kulitnya saja. Lalu luruskan 8 kabel yang terlilit di dalam kabel UPV tersebut, kita pisahkan. Lalu kita potong agar memiliki panjang yang sama. Jika memiliki panjang yang sama, barulah kita urutkan sesuai urutan kabel strip seperti itu. Karena kabel strip memiliki urutan warna yang sama di setiap ujungnya, maka kita hanya perlu bukan satu kabel terlebih dahulu di ujung A, yaitu putih oranye merah, putih hijau biru, putih biru hijau, putih oranye merah, putih hijau biru, putih biru hijau, putih hijau coklat, putih coklat. Dan sama seperti pada kedua ujung satunya. Dan pastikan saat memasukkan kabel UPV ke dalam RJ45, pastikan piringan RJ45 berada di atas, bukan berada di posisi bawah. Dan pastikan kabel klik orang-orang berada di ujung paling sebelah kiri terlebih dahulu. Lalu ketika kabel sudah kita masukkan ke dalam RJ45, pastikan kabel tetap sampai ke RJ45, lalu kita press dengan jempol magnetik. Dan berikut adalah hasil praktek pengiriman kabel strip. Jika kita berhasil menyusun konfigurasi dengan benar pada kedua ujungnya, maka lampu pada lantai akan menyala pada angka 8 di kedua ujungnya. Jika hanya satu ujung memiliki angka 8 dan lebih tidak, maka bisa dipastikan di satu ujung yang lain terdapat kesalahan saat konfigurasi kabel. Kedua adalah stripping kabel cross. Langkah-langkahnya sama seperti kabel strip sebelumnya, itu kita bisa stripping, tester, kabel UPV, dan RJ45. Potong kabel sesuai dengan kebutuhan kita, pastikan tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Juga kulit kabel UPV pada kedua ujungnya, misalkan 8 kabel tersebut, lalu kita potong ujung ke 8 kabel sampai memiliki panjang yang sama, lalu urutan sesuai kabel cross seperti itu. Susunan kabel UPV triple cross berbeda dengan kabel triple strike, di mana kabel cross memiliki susunan kabel yang berbeda pada kedua ujungnya. Jika ujung A memiliki urutan putih oranye merah, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, maka di ujung satunya lagi konfigurasinya beda, yaitu di mana putih hijau hijau, putih oranye, putih hijau hijau, putih oranye coklat, putih coklat merah, putih biru biru, hijau hijau, putih oranye, putih coklat coklat, putih hijau hijau, putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Dan berikut jika hasil pengkritingan kabel cross sesuai dengan ketentuan tadi, di mana lampu pada 8 titik tersebut nyala dengan benar.
Kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu dasar pembuatan jaringan sederhana satu. Terdapat beberapa jenis perangkat pada pembuatan jaringan sederhana kali ini, antara lain pertama adalah jenis perangkat device. Device adalah perangkat alat komunikasi yang biasa digunakan oleh pengguna untuk saling terhubung dengan perangkat jaringan yang lain. Yang pertama adalah PC. PC atau komputer adalah perangkat elektronik yang biasa digunakan oleh user sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan dari user tersebut, dan juga bisa sebagai perangkat perantara untuk membuat user terhubung dengan user lain dalam sebuah jaringan, baik yang luas maupun kecil. Yang selanjutnya adalah server. Server adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data dari sebuah jaringan. Dua adalah network device. Network device adalah perangkat atau alat pendukung untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya untuk terhubung dalam satu jaringan, sehingga proses pertukaran data antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Contoh perangkat network device antara lain hub, switch, router, repeater, access point, dan lain-lain. Pada proses pembangunan jaringan sederhana ini, kita menggunakan tiga perangkat network device antara lain. Switch. Switch adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung dari setiap perangkat yang ada pada jaringan lokal atau LAN. Yang kedua adalah router. Router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda sehingga proses transmisi data dapat diterima atau dipercaya kepada perangkat yang membutuhkan. Yang ketiga adalah Meraki. Meraki adalah salah satu jenis perangkat jaringan yang dikembangkan oleh Cisco Meraki. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengelola jaringan dan memberikan akses internet pada perangkat yang terhubung dalam jaringan tersebut. Meraki memiliki beberapa contoh perangkat, antara lain seperti wireless access point Meraki, switch Meraki, security appliance Meraki, dan mobile device management Meraki. Berikut adalah studi kasus satu dari penggambaran jaringan sederhana yang pertama. Jenis topologi yang dipakai adalah topologi star. Topologi star adalah sebuah cara atau metode untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dengan jaringan berbentuk seperti menyerupai bintang. Pada studi kasus di samping, penggambaran jaringan menggunakan topologi star, di mana jaringan tersebut terdapat sebuah switch yang berfungsi sebagai pusat untuk mengkoneksikan semua perangkat komputer yang ada pada jaringan tersebut. Untuk media pengkabelan yang dipakai menggunakan media pengkabelan jenis track, karena karena kabel strap digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda jenis. Seperti pada studi kasus di samping, kabel strap digunakan untuk mengkoneksikan PC ke switch, switch ke router, server ke switch. Dari studi kasus di samping terdapat 5 perangkat, di mana satu buah server, satu buah switch, satu buah router, dan juga 2 buah PC. Lanjut ke studi kasus kedua. Jenis topologi yang dipakai pada studi kasus kedua adalah topologi tree. Topologi tree adalah topologi jaringan yang membentuk sebuah pohon yang terdiri dari beberapa tingkatan. Setiap simpul pada topologi pohon memiliki satu atau lebih simpul anak atau cabang yang saling terhubung langsung dengan induk daripada sebuah simpul anak. Media pengkabelan menggunakan dua media pengkabelan. Yang pertama adalah pengkabelan jenis track. Pada studi kasus di samping, semua perangkat terhubung menggunakan kabel strip. Perangkat yang terhubung menggunakan kabel strip antara lain adalah PC ke switch, switch ke router, Meraki server ke switch, dan PC ke Meraki security appliance. Yang kedua adalah kabel cross. Perangkat yang terhubung dengan menggunakan kabel cross pada studi kasus kedua antara lain adalah router 1 dengan router 0 dan router 0 dengan Meraki security appliance. Selanjutnya adalah pembuatan jaringan sederhana 2. Terdapat beberapa jenis perangkat yang sama seperti materi pembuatan jaringan sederhana 1. Dan juga ada beberapa perangkat baru seperti laptop. Laptop adalah jenis perangkat elektronik yang biasa digunakan oleh user yang hampir mirip dengan PC, akan tetapi laptop lebih efisien dalam penggunaan karena dapat dibawa kemana saja dan ukurannya juga lebih kecil dibanding dengan PC. Yang kedua ada cloud computing. Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui jaringan internet yang berfungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang dapat menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan area lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, nirkabel, dan lain-lain. Kita masuk ke perangkat konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi adalah router. Pertama kita ketikkan interface gigabit Ethernet 0/0/0, lalu kita ketikkan IP address 103.1.79.79.214
Lalu ketikkan subnet masknya 255.255.255.255. Lalu enter, kita ketikkan kembali no shutdown, exit, lalu kita ketikkan kembali interface gigabit internet 0/0/1, lalu kita ketikkan kembali IP address 172.16.0.1 dengan subnet mask 255.255.254.0. Ketikkan kembali no shutdown, exit, lalu ketikkan perintah IP DHCP exclude /address 172.16.0.40. Lalu ketikkan perintah IP DHCP bulk pt underscore sakti underscore online, ketikkan /network 172.16.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.254. Lalu ketikkan default /router 172.16.11.1. Ketikkan kembali DNS garis server 27.50.20.21. Ketikkan exit kembali. Lalu proses konfigurasi sudah selesai. Lalu kita lanjut ke switch MS1. Kita rubah terlebih dahulu switch tersebut menjadi MS1, lalu ketikkan interface VLAN 1, ketikkan IP address 172.16.0.2, ketikkan subnet mask 255.255.255.254, lalu kita ketik no shutdown, exit kembali, lalu kita pilih. Jika sudah, maka config pada switch MS1 sudah selesai. Kita lanjut ke config selanjutnya, yaitu config switch DSLT1. Jika switch sudah kita rubah menjadi DSLT1, kita ketikkan perintah interface VLAN 1 IP address 172.16.0.4 dengan subnet mask 255.255.251.0. Ketika perintah no shutdown, exit kembali, dan jika sudah, maka proses konfigurasi pada switch DSLT1 sudah selesai. Lanjut ke konfigurasi berikutnya. Selanjutnya adalah konfigurasi pada access point. Kita rubah access point tersebut menjadi access point 1, lalu kita disable DHCP server terlebih dahulu, lalu kita berikan IP address dengan nilai 172.16.0.5, lalu kita berikan gateway 172.16.0.1 dengan DNS server 27.50.20.21. Lalu kita masuk ke pengaturan desktop, kita setting IP konfigurasinya, yaitu kita masuk ke setting file server, di mana kita berikan gateway 172.16.0.1 dengan DNS server 27.50.20.21. Lalu kita berikan IP pada file server, yaitu 172.16.0.21. Selanjutnya kita setting ke web server. Kita pergi ke menu service, lalu pilih HTTP, lalu kita on-kan HTTP dan HTTPS untuk mengaktifkan layanan HTTP. Jika sudah, lalu kita pergi ke menu config, kita ubah gateway atau DNS IP versi 4 menjadi statik, lalu kita isikan alamat IP gateway 172.16.0.1, lalu dengan DNS server 27.50.20.21. Lalu pergi ke menu desktop dan pilih IP konfigurasi, lalu isikan alamat IP pada web server dengan nilai 172.16.0.172.172.16.0.22. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi ke database server. Kita rubah namanya terlebih dahulu menjadi database server. Kita setting untuk IP 4 gateway-nya dengan kita isikan nilai 172.16.0.1, dan server kita rubah menjadi 27.50.20.21. Lalu kita isi nilai 172.16.0.3. Berikut adalah hasil testing dari PC 3 ke web server, di mana kita menggunakan command prompt, kita ping alamat IP dari web server itu, yaitu 172.16.0.22, dan jika keluar tulisan reply, maka kita sudah terhubung dan
Berikut adalah tampilannya jika menggunakan web browser HTTP pada PC3. Dan berikut adalah tampilan dari laptop aku yang juga sudah terhubung dengan web server. Lanjut ke instalasi Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source atau sumber terbuka atau bisa dibilang bersifat gratis yang dapat digunakan oleh semua orang. Linux termasuk salah satu sistem operasi yang populer yang di masyarakat yang banyak digunakan pada perangkat seperti laptop maupun desktop. Linux memiliki keunggulan seperti keamanan baik, performa yang tinggi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada Ubuntu Server. Ubuntu Server adalah salah satu jenis sistem operasi Linux yang populer dan sering digunakan di berbagai server di seluruh dunia. Ubuntu Server dikembangkan oleh perusahaan Canonical dan tersedia secara gratis dan terbuka untuk umum. Ubuntu Server dirancang untuk digunakan di lingkungan server dengan performa yang tinggi dan tingkat keamanan yang baik. Ubuntu Server juga menyediakan berbagai fitur dan alat bantu yang membantu pengelolaan server dengan lebih mudah dan efisien. Yang ketiga adalah VirtualBox. VirtualBox adalah sebuah aplikasi berbasis virtual yang dimana saat berjalan di atas sistem operasi utama. VirtualBox berguna untuk kita melakukan simulasi instalasi OS tanpa harus mengganti OS utama dan juga menyimpan dan juga penyimpanan yang digunakan juga berupa penyimpanan virtual. Jadi kita tidak perlu khawatir akan data yang bisa terhapus tanpa sengaja selama proses instalasi berjalan. Empat adalah file ISO. File ISO adalah format file tunggal yang berisi salinan lengkap dari suatu media yang tersimpan di CD, DVD, atau bisa juga hard drive yang digunakan untuk membackup data ke dalam format digital sehingga mudah untuk dibagikan dan juga lebih aman. Terakhir adalah PuTTY. PuTTY adalah sebuah perangkat lunak gratis yang digunakan untuk mengakses server jarak jauh melalui protokol SSH, Telnet, atau Relogin. Dengan PuTTY, Anda dapat mengakses dan mengelola server dari jarak jauh sehingga Anda tidak perlu berada di lokasi server secara langsung. Berikut adalah tahapan instalasi Linux Ubuntu Server. Yang pertama kita buka VirtualBox terlebih dahulu, lalu kita cari file ISO tempat Linux Ubuntu Server di mana tadi yang sudah kita download tersimpan, lalu kita pilih, lalu klik next, lalu kita tentukan besaran memori yang akan kita gunakan pada proses instalasi Unix Ubuntu Server. Jika sudah, kita klik next, lalu tentukan virtual hard disk penyimpanan untuk proses instalasi Linux Ubuntu Server. Pastikan saran dari saya untuk ukuran virtual hard disk kalau bisa lebih di atas 25 GB agar proses bisa berjalan dengan normal dan tanpa hambatan. Jika sudah menentukan ukuran besaran virtual hard disk, kita klik next, lalu kita klik finish dan kita jalan. Lalu jangan lupa kita rubah adapternya menjadi bridge adapter, lalu kita oke, lalu jalankan Linux Ubuntu Server dan tunggu sampai masuk ke dalam proses pemilihan bahasa, lalu kita pilih bahasa Inggris. Jika sudah memilih bahasa Inggris, klik oke. Pastikan layout dan varian sudah sesuai, klik down, lalu pencet spasi pada Ubuntu Server, lalu pilih panel ke bawah sampai masuk ke tulisan down, kita enter kembali, lalu continue without network, isikan server sesuai keinginan Anda dan pastikan Anda mengingat nama server dan password yang sudah Anda berikan. Lalu klik down, import SSH, kita pencet spasi pada install open SSH server sampai muncul tanda silang. Jika sudah muncul tanda silang, klik down, lalu tunggu sampai proses instalasi Linux Ubuntu Server berjalan dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai, berikut adalah hasil tahapan instalasi Linux Ubuntu Server. Masukkan password dari server Ubuntu yang tadi Anda buat, lalu masukkan IP pada PuTTY, lalu buka PuTTY, masukkan IP yang sudah Anda dapatkan pada Linux Ubuntu Server. Ketikkan alamat IP pada PuTTY pada kolom hostname or IP address dengan port 22, lalu klik open. Apabila IP yang Anda masukkan benar, maka tampilannya akan seperti ini, dan dengan begitu maka proses instalasi Linux Ubuntu Server sudah berjalan dengan benar.
Jika sudah, ketikkan perintah sudo sudo pada putih, maka program akan menutup dengan sendirinya, dengan otomatis. Dan yang terakhir, untuk pertemuan 6 sampai pertemuan 7, yaitu instalasi web server. Berikut adalah teori dasar dari instalasi web server. Yang pertama adalah Apache Web Server. Apache Server merupakan software server web yang sangat populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Fungsi utamanya adalah untuk mengirimkan isi dari situs web dari server ke peramban web yang digunakan oleh pengguna. Apache berfungsi sebagai mediator antara situs web dan peramban pengguna dan peramban web pengguna. Apache Server akan menerima permintaan akses ke situs web dari pengguna. Setelah itu, Apache Server akan mencari file yang diminta oleh pengguna di dalam direktori situs web dan mengirimkannya ke peramban web pengguna. Yang kedua ada DBMS MariaDB. MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang berbasis open source dan merupakan fork dari MySQL. Meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip MySQL yang terbuka dan mudah digunakan, MariaDB menambahkan fitur-fitur baru dan meningkatkan kinerjanya. MariaDB memiliki beberapa fungsi dan kegunaan seperti menyimpan dan mengelola data, mengelola transaksi, menganalisis data, memberikan kinerja yang cepat, dan memberikan keamanan data yang baik. Yang ketiga ada PHP MyAdmin adalah sebuah aplikasi berbasis web yang bersifat open source yang digunakan untuk mengakses dan mengelola basis data MySQL. Fungsi utama PHP MyAdmin adalah menyediakan antarmuka pengguna berbasis grafis yang mudah digunakan dan intuitif untuk mengelola basis data MySQL. Selain itu, PHP MyAdmin juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang sangat kuat, seperti enkripsi SSL dan otorisasi akses berbasis peran, yang membantu memastikan keamanan dan keberlangsungan basis data dari serangan yang dapat merusak. Selanjutnya adalah Webmin. Webmin adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola sistem operasi Linux atau Unix melalui antarmuka grafis. Dengan menggunakan Webmin, pengguna dapat menjalankan berbagai tugas administratif seperti pengaturan pengguna dan grup, manajemen layanan, pengaturan firewall, pemasangan paket, manajemen file, dan directory, serta tugas-tugas lainnya yang dapat dilakukan melalui browser web. Kelima ada firewall. Firewall adalah suatu jenis perangkat lunak atau keras yang digunakan untuk mengatur akses jaringan antara dua atau lebih jaringan yang berbeda atau antara sebuah komputer dengan internet. Fungsi dasar dari firewall adalah untuk memberikan tambahan lapisan keamanan pada jaringan atau komputer yang dilindunginya. Pengguna dapat memanfaatkan firewall untuk memastikan bahwa data penting yang tersimpan dalam jaringan atau komputer tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keenam ada certbot. Certbot adalah suatu software yang berguna untuk mengelola sertifikat SSL atau Secure Socket Layer dan TLS atau Transport Layer Security yang diterbitkan oleh Let's Encrypt. Certbot dapat membantu pengguna dalam melakukan otomatisasi proses penerbitan, perpanjangan, dan penyesuaian sertifikat SSL atau TLS untuk situs web mereka. Fungsi utama dari Certbot adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengelola sertifikat SSL atau TLS untuk situs web mereka. Certbot dapat membantu pengguna untuk mendapatkan sertifikat SSL atau TLS secara gratis dari Let's Encrypt dan menginstalnya pada server web mereka. Tahapan instalasi web server. Yang pertama kita buka putih terlebih dahulu, kita masukkan alamat IP yang tadi sudah kita dapatkan pada Ubuntu server, kita open, lalu jika sudah masuk ke tampilan putih, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pertama kita ketikkan sudo apt update terlebih dahulu dan kita tunggu sampai proses selesai. Jika proses update directory sudah selesai, kita ketikkan sudo apt install apache strip y dan tunggu sampai prosesnya berjalan. Jika proses sudah selesai, kita cek statusnya dengan mengetikkan systemctl status apache 2. Jika status sudah aktif atau running, maka instalasi Apache Web Server sudah selesai dan kita akan lanjut ke tahap instalasi selanjutnya. Yaitu kita install sudo apt install wget nano strip y. Lalu kita masuk ke tahap instalasi DBMS MariaDB. Pertama kita lakukan update directory terlebih dahulu dengan mengetikkan sudo apt update dan tunggu hingga proses update directory selesai. Lalu kita ketikkan sudo apt install MariaDB strip server spasi MariaDB strip client. Kita pilih pilihan Y.
Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Dan jika prosesnya sudah selesai, kita cek statusnya dengan mengetikkan sistem CTL status MySQLD. Jika statusnya sudah aktif atau running, maka proses instalasi MariaDB berjalan dengan lancar. Kita pilih Y pada pilihan semuanya. Lalu masukkan password server area yang tadi sudah kita buat. Lalu jika sudah masuk, maka proses install MariaDB sudah selesai. Selanjutnya masuk ke tahap instalasi PHP Flex. Yang pertama, kita ketikkan sudo apt install php lib apache 2 strip mod strip php spasi php strip full spasi php strip gd spasi php strip mbstring spasi php strip xml spasi php strip xml rpc spasi php strip soap spasi php strip intl spasi php strip zip spasi strip y. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan tunggu prosesnya sampai proses selesai. Jika sudah selesai, kita ketikkan kembali sudo apt install php lib apache 2 strip mod strip php spasi php strip cli spasi php strip fpm spasi php strip json php spasi php strip common spasi php strip mysql spasi php strip zip spasi php strip gd spasi php strip mbstring spasi php strip full spasi php strip xml spasi php strip dir spasi php strip wcmat spasi php strip shop spasi php strip xml rpc spasi php strip intl strip y. Lalu kopikan, jika sudah masih tampilan gini, kopikan kode berikut pada tampilan PHP package. Jika sudah, kita klik enter, lalu kita ctrls lalu exit. Selanjutnya adalah tahapan instalasi PHP MyAdmin. Yang pertama, sebelum menginstal PHP MyAdmin, kita lakukan update directory terlebih dahulu dengan mengetikkan sudo apt update. Lalu jika sudah proses update directory selesai, kita lanjut dengan mengetikkan sudo apt install php strip mbstring spasi php strip zip spasi php strip gd spasi php strip json spasi php strip tool spasi php myadmin. Lalu pilih Y dan tunggu hingga proses selesai. Lalu ketik spasi pada kotak apache 2, lalu klik OK, pilih yes, ketikkan password untuk aplikasi PHP MyAdmin nanti. Pastikan Anda mengingat password yang sudah Anda ketikkan, lalu klik OK. Jika sudah, lanjut ke tahap instalasi webmin. Seperti biasa, sebelum menginstal sesuatu, kita lakukan update directory terlebih dahulu. Jika update directory selesai, lanjut ke instalasi webmin dengan ketikkan sudo spasi nano /etc /apt /source.list. Lalu kita ketikkan dep http://download.webmin.com/download/repository/chart spasi complete. Jika sudah, lalu kita ketikkan sudo wget spasi strip q spasi strip o strip http://www.webmin.com/cameron strip k.asc garis sudo apt strip k add. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan sudo apt install webmin dan tunggu hingga proses selesai. Jika muncul pilihan, pilih Y, lalu cek status webmin kita. Jika status webmin kita sudah aktif atau running, maka proses instalasi webmin berjalan dengan benar. Lanjut ke instalasi Setbot.
Pertama-tama kita ketikkan sudo apt install certbot Python 3 strip certbot strip apache strip y. Lalu kita klik enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya untuk additional software kita ketikkan sudo apt install grafis aspel ghost script lama nah strip y. Lalu kita klik enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika proses sudah selesai, kita lanjut ke setting firewall. Pertama kita ketikkan sudo ufw status terlebih dahulu. Jika statusnya inaktif, maka kita berikan izin terlebih dahulu. Kita ketikkan sudo ufw allow 22/tcp untuk port 22. Lalu ketikkan sudo ufw allow 80/tcp untuk port 80. Sudo ufw allow 443/tcp untuk port 443 dan sudo ufw allow 10.000/tcp untuk port 10.000. Lalu ketikkan sudo ufw enable. Jika sudah, ketik enter. Lalu jika menjadi puluhan y atau n, kita pilih y. Lalu enter kembali. Lalu ketikkan sudo ufw restart untuk merestart firewall tersebut. Dan tunggu. Jika proses restart sudah selesai, kita cek statusnya dengan mengetikkan sudo ufw status. Dan lihat port yang tadi kita sudah berikan izin, apakah sudah berhasil diberikan izin atau tidak. Jika statusnya allow, maka berhasil. Dan kita bisa lanjut ke proses instalasi selanjutnya, yaitu setting zona waktu. Pertama kita ketikkan sudo spasi time date ctl spasi set strip time zone. Karena kita berada di wilayah Indonesia, kita mengetikkannya Asia/Jakarta. Jika Anda ingin melihat beberapa list zona waktu yang tersedia, Anda bisa mengetikkan time date ctl spasi list strip time zones, lalu klik enter dan Anda bisa melihat list zona waktu yang tersedia seperti Afrika Bamako, Afrika Banjul, Afrika Kairo, Afrika Dakar, dan yang lain-lain. Lalu kita ketikkan time date ctl dan lihat apakah sesuai dengan waktu yang ada di waktu Indonesia bagian barat pada saat ini. Jika sudah, maka setting zona waktu sudah selesai dan proses instalasi sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Dan berikut adalah hasil praktek instalasi web server. Berikut adalah tampilan dari PHP. Kita buka browser lalu kita ketikkan alamat IP kita. Di sini alamat IP saya adalah 192.168.1.1.23/info.php. Jika instalasi PHP tadi berjalan dengan benar, maka tampilannya akan seperti ini. Berikut adalah tampilan phpMyAdmin yang tadi sudah kita install. Masukkan username root dan masukkan password yang tadi sudah kita buat pada saat proses instalasi phpMyAdmin. Apabila berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengakses phpMyAdmin, Anda harus mengetikkan alamat IP yang ada pada Ubuntu server, lalu tambahkan /phpMyAdmin/ dan klik enter. Dan untuk hasil instalasi webmin, Anda bisa mengetikkan alamat IP Anda pada browser, lalu tambahkan *2 dan ketikkan 10.000. Apabila muncul from login, ketikkan root, lalu masukkan password yang Anda buat, ketik sign in. Dan apabila password yang Anda masukkan benar, maka Anda akan masuk ke halaman selanjutnya yang berisi tentang sistem informasi pada perangkat yang Anda gunakan. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi pertemuan 1-7 pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Saya Arya Widayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.